Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta umur yang panjang sehingga masih bisa melakukan aktivitas pada umumnya. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Dialah Nabi membawa kita ke zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang saat sekarang ini. Baiklah, saya atas nama Siti Magafira dengan NIM 23801004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Evaluasi Hasil Belajar. Adapun pendahuluan evaluasi hasil belajar adalah evaluasi dapat digambarkan sebagai pembuatan penetapan tentang nilai untuk tujuan tertentu, baik berupa gagasan, pekerjaan, solusi, metode, material, dan lain-lain yang melibatkan penggunaan ukuran seperti halnya untuk menilai tingkat suatu tertentu itu akurat, efektif, hemat, atau memuaskan. Ketentuan itu baik yang kuantitatif atau kualitatif. Dan yang kedua, kita memasuki pembahasan mengenai evaluasi hasil belajar. Apa sih itu evaluasi hasil belajar? Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi adalah asesmen yang menurut Tardif tahun 1989 berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan asesmen, ada pula kata lain yang serta dan relatif lebih masyhur dalam dunia pendidikan kita, yakni tes, ujian, dan ulangan. Evaluasi memiliki arti yang lebih luas daripada penilaian. Siapapun yang melakukan tugas mengajar perlu mengetahui akibat dari pekerjaannya. Pendidik harus mengetahui sejauh mana peserta didik telah menyerap dan menguasai materi yang telah diajarkan. Sebaliknya, peserta didik juga membutuhkan informasi tentang hasil pekerjaannya. Hal ini hanya dapat diketahui jika seorang pendidik guru melakukan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, maka guru harus melakukan penilaian yang didahului dengan pengukuran. Pengukuran hasil belajar adalah cara pengumpulan informasi yang hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka yang disebut skor. Dan materi ketiga, tujuan evaluasi. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Materi keempat, fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi administratif untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian buku rapor. Yang kedua, fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Yang ketiga, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial teaching yang disebut pengajaran perbaikan. Yang keempat, sumber data BK untuk memasuk data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan konseling. Yang kelima, bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat proses mengajar belajar. Yang keenam, evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu program termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Yang ketujuh, evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya, dalam dunia kerja, evaluasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai mana yang tepat untuk suatu proyek atau jabatan. Materi kelima, ragam evaluasi ada dua, yaitu pre-test dan post-test. Kegiatan pre-test dilakukan guru secara rutin pada setiap akan mulai penyajian materi baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Post-test adalah kebalikan dari pre-test, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. 2. Evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Dan materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Tujuan evaluasi ialah untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu
proses belajar tertentu untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar, untuk mengetahui segala upaya siswa dalam mendayagunakan kapasitas kognitifnya, kemampuan kecerdasan yang dimilikinya. Mungkin itu saja pembahasan dan mengenai evaluasi hasil belajar. Jika ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.